Selamat datang di Pawon Cerito. Assalamualaikum, selamat datang di Pawon Cerito. Cerita yang disajikan hangat dari dapur dengan racikan terbaik. Selamat menikmati. Gunung Semeru selalu menjadi impian kami berlima. Aku, Reza, Andi, Lita, dan Vina. Kami berangkat dari Ranupani dengan semangat penuh. Menyusuri jalur pendakian sambil tertawa, bercanda, dan sesekali mengambil foto. Tapi kegembiraan itu perlahan menghilang saat kami melewati pos 2. Kabut mulai turun. Awalnya hanya tipis, lalu menebal dengan cepat. Jalur pendakian mulai redup, dan suara alam menghilang. Tak ada burung, tak ada angin. Sunyi, terlalu sunyi. Kalian ngerasa nggak sih kabutnya aneh? Kumang Vina sambil memeluk jaket. Aku mengangguk. Reza berhenti tiba-tiba, menatap ke dalam hutan, lalu berbisik. Kalian dengar? Kayak suara orang nangis. Kami saling pandang. Tak ada yang menjawab. Kami hanya diam dan mempercepat langkah. Tapi suasana makin janggal. Sesampainya di Ranukumbolo, kabut tak kunjung menghilang. Danau yang biasanya cantik tampak muram. Airnya tenang, tapi terasa mengancam. Kami beristirahat sebentar, lalu melanjutkan perjalanan menuju Kalimati. Di tengah jalur Oro-Oro Ombo, aku sempat menoleh ke belakang. Reza berdiri diam, menatap ke arah pohon-pohon di kejauhan. Apa itu? Bisiknya. Aku ikut melihat. Tak ada apa-apa. Hanya kabut dan pepohonan yang seakan bergerak sendiri. Kami tiba di Kalimati menjelang sore dan langsung mendirikan tenda. Tapi sepanjang malam, perasaan tidak nyaman menyelimuti kami. Saat aku hampir tertidur, aku mendengar langkah kaki. Pelan. Mengelilingi tenda. Kupikir hanya halusinasiku. Tapi suara itu makin jelas. Aku mengintip keluar. Tak ada siapa-siapa. Hanya jejak kaki basah. Satu pasang. Melingkari tenda kami. Tanah sebelumnya kering, tapi jejak itu seperti bekas kaki seseorang. Berputar mengelilingi tenda. Dan berhenti tepat di depan pintu. Tak ada jejak masuk. Tak ada jejak keluar. Kami tiba di Kalimati menjelang malam. Suasana di sana sunyi, terlalu sunyi. Pepohonan tinggi berdiri membisu, seakan mengawasi kami dari segala arah. Angin sesekali berembus, membawa bau tanah basah dan kabut lembab yang masih menggantung. Kami mendirikan 2 tenda di dekat shelter. Setelah makan malam singkat, kami duduk melingkar di dekat api kecil. Tapi tidak ada yang bicara banyak malam itu. Semua gelisah, terutama Reza. Ia hanya duduk diam, menatap gelap hutan di samping tenda. Matanya sayu, seperti ada sesuatu yang terus mengganggunya. Aku lihat dia lagi, katanya pelan. Kami menoleh. Siapa? Tanya Vina. Perempuan itu. Dia berdiri di balik pohon waktu kita nyampe tadi, jawab Reza. Dia nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin. Seketika suasana makin sunyi. Tak ada yang berani menanggapi. Kami pun akhirnya masuk ke tenda masing-masing dan mencoba tidur. Tapi malam itu tidak seperti malam biasa. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun. Entah mengapa, dadaku sesak.
Udara dalam tenda sangat dingin. Lalu aku dengar langkah kaki di luar. Pelan, namun jelas. Langkah itu berputar, mengelilingi tenda kami. Sesekali berhenti, lalu berjalan lagi. Aku tahan napas, berharap itu hanya hewan. Tapi langkahnya terlalu teratur. Perlahan aku membuka sedikit resleting tenda. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tebal dan samar cahaya senter kecil yang kupasang tadi. Tapi di tanah, kulihat jejak kaki. Basah, satu pasang, mengelilingi tenda kami dalam pola lingkaran. Tidak ada jejak masuk atau keluar dari arah manapun. Seolah pemilik jejak itu hanya muncul dan menghilang begitu saja. Paginya, aku tidak bilang siapa-siapa. Tapi saat kami keluar, Lita tiba-tiba berteriak kecil. Lihat itu, di samping tenda ada bekas tangan menyeret tanah. Panjang, dalam, seperti seseorang yang merangkak di malam hari. Reza berdiri mematung, lalu berkata lirih. Dia kelilingin kita semalam. Dia masih di sini. Kami semua terdiam, dan sejak saat itu, satu persatu mulai merasakan kehadirannya. Bukan sekadar angin, bukan sekadar rasa takut, tapi benar-benar ada sesuatu yang mengintai dari balik kabut. Pagi itu langit masih kelabu, dan kabut belum pergi. Ranu Kumbolo sudah jauh di belakang, tapi hawa dingin dan sunyi tetap mengikuti kami hingga ke Kalimati. Kami duduk mengelilingi kompor kecil, mencoba sarapan seadanya. Tapi tak ada canda, tak ada percakapan. Reza terlihat makin buruk. Ia duduk terpaku, memandangi hutan di sekeliling, seperti mencari sesuatu. Aku lihat dia lagi, ucapnya pelan. Kami semua menoleh. Siapa? Tanya Andi. Reza menatap ke arah pepohonan. Perempuan itu di balik pohon. Rambutnya panjang, bajunya putih. Ia terus melihatin kita. Lita mulai resah. Vina memeluk lututnya. Aku memandangi hutan, mencoba berpikir logis. Tapi entah kenapa, ucapan Reza tidak terdengar seperti delusi. Bisa jadi kamu kecapekan, jawabku pelan. Tapi Reza hanya menunduk, lalu berkata, "Dia ngikutin kita dari kemarin, dan dia marah." Tak lama Reza berdiri, matanya kosong, tubuhnya gemetar. Ia menatap pejalur menuju puncak. "Kita harus balik," katanya datar. Aku dengar dia bilang sesuatu semalam di mimpiku. "Jangan langkahi tanahku." Semua terdiam. Lita mulai menangis pelan. Saat itu, kami semua mulai ragu melanjutkan ke Mahameru. Tapi belum sempat memutuskan. Reza tiba-tiba jatuh ke tanah, menggeliat seperti kesurupan. Matanya melotot, dan dari mulutnya keluar suara yang dalam, bukan suaranya. "Jangan ganggu tempatku." Kami terpaku. Suaranya berat, seperti berasal dari dalam perut, bergetar seperti gema. Suasana di sekitar tiba-tiba berubah dingin. Angin berhenti. Kabut terasa menutup kami dari segala arah. Andi segera membaca doa. Vina menangis panik. Lita menjerit sambil menahan Reza. Tubuhnya menggeliat seperti kesakitan, lalu mendadak kaku dan ambruk, tak sadarkan diri. Kami semua terdiam, saling menatap dengan wajah pucat. Detik itu juga, kami sepakat satu hal. Pendakian selesai. Kami harus turun. Tapi bahkan setelah keputusan itu, suasana tidak membaik. Seolah gunung ini tahu kami ingin kabur. Kabut makin tebal, dan jalan turun terasa lebih jauh. Dan jauh di dalam diriku, mulai tumbuh ketakutan baru. Reza terbangun menjelang siang. Wajahnya pucat. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia duduk diam di luar tenda, menatap hutan, seolah sesuatu memanggilnya dari dalam sana. Kami semua memilih diam, terlalu takut untuk menyinggung kejadian semalam. Aku mencoba menyapanya pelan. "Lo gak apa-apa?" Reza hanya mengangguk, tapi tatapannya kosong. Tak lama kemudian, ia membuka mulut dan berkata dengan suara pelan, "Dia gak suka kita di sini." Andi menoleh tajam. "Siapa dia, Res?" Reza menghela napas berat. "Perempuan itu."
Dia bilang tempat ini bukan untuk manusia. Apalagi yang datang cuma buat pamer atau foto-foto. Ia lalu menatapku dan Lita bergantian. Dia bilang, satu saja belum cukup. Seketika tubuhku menggigil. Kata-kata itu terdengar seperti ancaman. Kami berkumpul, membahas apa yang harus dilakukan. Semangat pendakian yang sebelumnya membara, kini memuap, digantikan rasa takut dan dorongan untuk segera meninggalkan tempat ini. Namun, sebelum berkemas, suara aneh terdengar dari balik pepohonan. Seperti suara langkah kaki. Tapi tidak hanya satu, banyak, melingkar, lalu berhenti. Kami semua terdiam, menahan napas. Tak ada yang berani keluar dari tenda. Hanya suara napas cepat dan detak jantung yang terasa keras di telinga. Andi nekat mengintip keluar. "Gak ada siapa-siapa," bisiknya. Tapi saat kami semua keluar, tanah di sekitar tenda penuh jejak kaki telanjang. Kecil, seperti milik anak-anak, tapi dengan jari-jari yang panjang. Tak wajar. "Ini makin gila," gumamku. Kami putuskan turun hari itu juga, tapi Reza menolak. "Kalau kita turun sekarang, dia bakal nikut. Terus harus apa?" Kanya Vina ketakutan. Reza menoleh perlahan. "Seseorang harus tinggal, 1 jiwa lagi." Wajahnya kembali kosong. Suaranya bukan suara Reza. Aku menarik Andi menjauh dan berbisik. "Dia belum sepenuhnya sadar. Kita harus turun, sekarang." Tanpa menunggu lama, kami berkemas seadanya dan meninggalkan Kalimati. Tapi jalur turun tak terasa seperti sebelumnya. Kabut makin tebal, langkah kami seolah berputar. Kompas dan GPS kacau, seperti ada yang mengacaukan arah. Dan dari belakang, samar-samar aku mendengar suara perempuan memanggil. "Jangan pergi dulu." Kami berjalan turun secepat mungkin. Kabut masih menggantung tebal di jalur. Langkah kami terburu-buru, nyaris panik. Tapi setelah hampir 1 jam berjalan, aku mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Kami kembali ke tempat yang sama. Tenda-tenda kami masih berdiri. Sisa api unggun masih menyala pelan. Tak ada suara. Hanya diam dan napas kami yang berat. Kami saling menatap, bingung dan ketakutan. "Apa-apaan ini? Kita nggak jalan jauh ya?" bisik Lita. Aku memeriksa kompas. Jarumnya tak bergerak. Bahkan GPS pun hanya menampilkan titik yang sama. Seolah kami terjebak dalam lingkaran yang tak terlihat. Reza tertawa kecil. Tapi tawanya aneh, datar, tak wajar. Aku bilang apa, dia nggak ngizinin kita pergi. Andi mulai gelisah. Ia mengajak kami mencoba jalur lain, melusuri sisi yang tak pernah kami lewati. Tapi jalur itu semakin sempit, ditumbuhi semak dan akar liar yang seperti menghalangi kami secara sengaja. Saat itulah kami mendengar suara. Langkah kaki. Dari berbagai arah. Seolah ada banyak orang di sekitar, tapi tak satu pun terlihat. Lita menjerit, "Itu dia!" Kami menoleh dan melihat sosok perempuan di antara kabut. Rambutnya panjang, bajunya putih lusuh. Ia berdiri diam, wajahnya tidak tampak jelas. Tapi tubuhnya sedikit melayang, tidak menyentuh tanah. Vina jatuh tak duduk, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Reza. Dan seketika itu juga, Reza berteriak keras sambil memegangi kepalanya. Tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Dia ada di dalam aku." Kami mencoba menahannya, tapi kekuatannya di luar nalar. Ia mendorong kami satu persatu, lalu lari ke tengah hutan. "Andi, kejar dia!" teriakku. Aku dan Andi berlari menembus semak-semak, namun Reza telah hilang. Yang kami temukan hanya bekas kaki menyeret, menuju sebuah batu besar yang tertutup lumut. Dan di atas batu itu ada ikat kepala Reza, basah dan berbau amis. Kami menunggu, menyusuri area sekitar,
tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak suara, tidak angin, hanya rasa hampa yang menusuk. Ketika kami kembali ke tempat tenda, Lita dan Vina menatap kami lemas. "Kita harus turun meski tanpa Reza," kata Vina lirih. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu Reza tidak hilang, dia diambil. Dan siapapun yang mencoba mencari bisa saja bernasib sama. Kami akhirnya memutuskan turun tanpa Reza. Pilihan paling berat yang pernah kami ambil. Tapi rasa takut lebih besar daripada rasa bersalah. Kami kemas barang secepat mungkin. Tak ada kata-kata. Bahkan suara burung pun tak terdengar. Hutan terasa memerangkap. Saat melangkah meninggalkan Kalimati, aku menoleh sekali lagi ke belakang. Tenda kosong. Kabut menggantung di antara pohon. Tak ada suara. Tak ada Reza. Hanya bisikan samar yang tak bisa kutangkap maknanya. Tapi cukup membuat bulu kuduku meremang. Jalur turun seperti berubah. Akar-akar menjulur dari tanah, licin dan mencengkram. Kabut menebal, hingga jarak pandang hanya 5 meter ke depan. Kami terus berjalan, tapi tidak pernah merasa lebih dekat ke bawah. Seperti gunung ini sedang mempermainkan kami. Beberapa jam kemudian, hujan turun. Tipis, tapi dinginnya menggigit. Lita mulai menangis. Bukan karena lelah, tapi karena merasa diikuti. Setiap kami berhenti, terdengar suara langkah ketiga. Selalu langkah ketiga. Kami hanya 4 orang sekarang. Vina tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke balik pohon. "Itu dia, Reza." Kami semua menoleh. Di antara kabut, sosok seperti Reza berdiri. Diam. Tapi wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya abu-abu, matanya gelap kosong, dan mulutnya tersenyum lebar. Terlalu lebar. Lita menjerit. Aku menarik Vina, memaksanya kembali jalan. Tapi Reza, orang yang menyerupainya, mengikuti perlahan, tetap diam. Dia tak bicara, tapi kehadirannya menekan dada kami. Setibanya di pos Ranukumbolo, kami berharap bertemu pendaki lain. Tapi tempat itu sepi. Sangat sepi. Tak ada satupun tenda. Tak ada suara. Kami bertiga duduk diam, basah kuyup, kedinginan, dan saling berpandangan dalam keputusasaan. Andi akhirnya berkata pelan, "Kalau kita bertahan di sini malam ini, kita tidak akan pernah turun." Kami sepakat berjalan terus, walau hari mulai gelap. Jalanan makin licin, dan kabut makin menggila. Lita terjatuh 2 kali. Kakiku lecet, tapi aku paksa tetap melangkah. Pikiran kami hanya satu, kabur. Menjelang tengah malam, kami melihat cahaya lampu pos Ranupani. Seperti oase di tanah horor yang tak berujung, kami berlari. Tak peduli lagi pada luka. Sesampainya di sana, kami disambut penjaga pos yang terkejut melihat kondisi kami. Basah, pucat, gemetar. "Teman kalian mana?" tanya mereka. Kami tak menjawab. Di sudut pos ada cermin besar. Saat aku melihat ke dalamnya, kami hanya berempat. Tapi ada bayangan kelima berdiri di belakang kami. Rambut panjang, putih lusuh, dan senyum robek hingga ke telinga. Kami menginap semalam di pos Ranupani, tapi Tido tak pernah datang. Di luar tenda, angin menderu. Suaranya seperti rintihan. Beberapa kali terdengar langkah kaki mengitari tenda. Tapi saat aku buka resletinya, kosong. Hanya kabut dan embun malam. Vina menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang terus menghantui sejak turun. Ia berkata melihat Reza berdiri di balik jendela pos, menatap kami dengan mata kosong.
Lita bahkan tak mau membuka mulut. Ia hanya diam. Wajahnya pucat dan kosong, seperti mayat hidup. Pagi datang tanpa harapan. Kami naik mobil jeep menuju kota. Tapi dalam perjalanan, ponsel kami tetap tak bisa digunakan. Tak ada sinyal. Semua seperti terputus dari dunia luar. Sesampainya di kota, suasana pun terasa ganjil. Orang-orang menatap kami dengan tatapan aneh. Seperti mereka melihat sesuatu yang kami tidak sadari. Di terminal, saat kami duduk menunggu bus, seorang bapak tua duduk di dekat kami. Ia memandang kami satu persatu, lalu berkata pelan, "Kalian berempat, tapi ada yang kelima ikut dari Semeru. Kalian tahu itu kan?" Kami semua menegang. "Bapak maksud apa?" tanyaku. Ia hanya menggeleng. "Bukan urusan saya. Tapi ingat, kalau kalian pulang ke rumah, jangan langsung masuk. Ketuk pintu dulu 3 kali. Biar yang ikut tahu batasnya." Kami tercekat. Bagaimana bisa orang asing tahu semua ini? Sesampainya di rumah masing-masing, kami ikuti sarannya. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk 3 kali. Di dalam rumah, terdengar suara langkah pelan. Padahal aku tahu, rumah sedang kosong. 3 bulan telah berlalu sejak pendakian itu. Hidup kami tak pernah kembali seperti dulu. Andi pindah kota tanpa kabar. Vina sering mendadak pingsan dan mimpi buruk yang sama setiap malam. Tentang Reza berdiri di lereng Semeru, tubuhnya penuh luka, dengan tangan yang menunjuk ke kabut. Lita. Dia mulai bicara sendiri. Kata orang tuanya, ia sering tertawa malam-malam, memanggil nama seseorang yang tak pernah dikenal siapapun. Ia kini dirawat di rumah sakit jiwa, dengan mata kosong yang menatap ke jendela, seolah menanti seseorang datang dari kabut. Dan aku menulis semua ini sebagai pengakuan, sebagai peringatan. Aku masih bisa melihatnya, sosok perempuan itu. Ia muncul di cermin, di bayangan jendela, bahkan kadang di sudut kamar. Diam, tak bergerak, tapi hadir. Yang paling mengerikan bukanlah ketika kami berada di atas gunung, tapi saat kami kembali dan menyadari bahwa gunung itu ikut pulang bersama kami. Banyak orang berkata, Semeru adalah gunung para dewa. Tapi tidak semua dewa menginginkan kedatangan manusia. Beberapa hanya ingin kedamaian. Dan jika kita melanggar batas, mereka tidak segan mengambil sesuatu sebagai pengganti. Dalam kasus kami, yang diambil adalah Reza. Tapi, yang dibawa turun, entah siapa. Dan terkadang, saat malam terlalu sunyi, aku mendengar suaranya lagi. Bisikan dari pojok kamar, dari balik lemari, dari bawah tempat tidur. Aku sudah pulang. Cerita ini bukan hanya tentang horor gunung. Ini tentang batas yang tak terlihat antara dunia kita dan dunia mereka. Dan pendakian bukan sekadar menaklukkan ketinggian, tapi sebuah perjalanan spiritual yang menuntut kesadaran, kerendahan hati, dan izin dari alam. Jika suatu saat kau merencanakan naik ke puncak Mahameru, jangan cuma bawa semangat, bawalah juga rasa hormat. Karena tak semua pendaki kembali pulang sebagai dirinya sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.